Halo Re, kembali lagi dengan saya dan kali ini fun tech lagi. Ya, setelah sebelumnya ada WH03, ada WH05 dan yang kali ini baru lagi Re, setelah WH05. Perkenalkan, ini adalah Funtech Go Tune WH06. Ya, beberapa dari kalian mungkin udah ada yang request juga ya, dan saya juga kaget Re, asli. Setelah WH05 yang kayaknya rilis baru beberapa minggu lalu, tiba-tiba Funtech, ya ampun, gak capek-capek ngeluarin headphone ya. Dan desainnya kali ini bener-bener bisa kalian lihat langsung ya. Di bagian boxnya terpampang jelas, udah langsung kelihatan desain dari produknya tuh kayak gimana. Di sebelah kiri atas ada logo Funtech, di bagian bawah kiri ada Go Tune wireless headphone dan highlight seperti seri WH sebelumnya. Dual mode connection dan playback time di 20 jam. Di bagian belakang ada mas-mas yang pakai headphone-nya dan bisa kalian lihat ada 3 varian warna untuk si WH06 ini. Yang pertama warna hitam, abu-abu, dan beige. Dan beberapa highlight kecil dari headphone-nya sendiri ya. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya, kabel charger, kabel aux, buku manual, kartu garansi. Bagian desain dari si WH06 ini juga buat saya terkesan premium. Sampai mengingatkan saya itu sama salah satu produk dari brand Sony yang serinya kalau nggak salah itu WH1000 XM5. Yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan mengingat desain yang mirip ya sama produk yang mahal itu, membuat si WH06 ini kerasa cukup premium. Tapi di sini yang saya sedikit kaget itu adalah bobotnya. Bobot yang ada di WH06 ini cuma 207 gram, cukup enteng untuk desainnya yang kerasa bongsor ya. Di bagian headband di sini juga terlihat dilapisi kulit sintetis hampir di bagian atas sampai ke bawah tangkainya. Di bagian bawahnya sendiri juga ada bantalan yang menurut saya sudah cukup empuk. Di bagian ujung tangkai kiri dan kanan hanya ada logo Go. Dan di bagian ear cup-nya sendiri yang super duper polos aja dan terkesan cukup bongsor. Bagian earpad-nya sendiri ini udah pakai foam yang buat saya udah cukup empuk ya, dan lapisan kulit sintetis yang di stitch di bagian luar dengan ketebalan yang menurut saya udah cukup pas. Tapi kalau kalian lihat lagi bagian ear cup-nya sama bagian earpad-nya, ini bener-bener kurang presisi. Jadi impresi pertama saya waktu buka itu langsung kerasa, ini kok ear cup-nya lebih gede dari earpad-nya, dan saya tuh sampai bingung loh, ini Funtech tumben ngedesain bagian yang kayak gini itu kurang dapet gitu. Padahal sebenarnya kalau dipakai di kepala itu buat saya udah cukup enak, udah cukup nyaman. Clamping force di sini juga udah cukup kencang. Saya geleng-geleng cukup ekstrim pun juga gak terasa bakal jatuh dari kepala saya. Sayangnya di bagian itu aja sih, jadi kerasa kurang enak dilihat gitu kalau kalian lihat bagian earpad-nya ini ya. Untuk sekedar kalian pakai headrest aja, ini buat saya juga udah cukup nyaman, benar-benar leluasa, tidak ada perasaan mengganggu sama sekali di bagian leher saya waktu saya stretching bagian leher. Nah, tapi dari bagian kenyamanannya ini, untuk tingkat kebocorannya buat saya ini cukup parah ya, nyaris kedengeran bahkan di jarak yang 2,5 meteran gitu. Jadi buat saya ini terasa mengganggu. Dan untuk build quality-nya sendiri buat saya ini sudah cukup bagus, udah kerasa kokoh, di stretching paksa kiri kanan depan belakang, tidak ada bagian-bagian yang kerasa akan patah. Tapi di sini kurangnya adalah bagian artikulasi, di mana artikulasinya si Funtech WH06 ini harus berkorban cukup banyak dari seri sebelumnya ya. Di sini dia nggak bisa fold, nggak bisa tilt atas bawah, tapi dia cuma bisa rotate aja. Dan tambahan untuk bagian adjusternya di sini juga cukup tidak terlihat ya, tapi gampang kok, kalian cuma tinggal tarik tangkainya ke bawah dan udah sesimpel itu. Sekarang mari kita cek kelengkapan apa aja yang ada di bagian ear cup-nya.
Di sebelah kanan kosong dan di sebelah kiri, kita bisa lihat ada beberapa tombol, dan port lain. Mulai dari satu tombol di atas, ini berfungsi sebagai tombol equalizer atau aktivasi ke gaming modenya. Lalu ada tombol volume plus sama minus yang apabila ditahan bisa jadi next track dan previous track. Lalu ada satu tombol multifungsi yang juga bisa dipakai untuk menyalakan mematikan, kontrol playback media player, mengaktifkan voice assistant, dan mengangkat mematikan telepon. Lalu ada port Type-C yang hanya untuk charger, lampu indikator, lubang aux, lubang mikrofon. Konektivitas yang ada di Fantech WH06 ini juga sama seperti seri-seri sebelumnya. Ada dua tipe, yang pertama Bluetooth yang versinya sudah 5.3 dan koneksi yang kedua di sini pakai kabel aux, dimana kalau pakai kabel aux kalian nggak akan bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di headphone-nya ya, termasuk tombol-tombol dan mikrofonnya. Untuk pilihan equalizer di WH06 ini juga cukup berbeda dari WH05, dimana kalau WH05 itu punya 7 preset yang bisa kalian pakai. Tapi di WH06 ini kalian cuma bisa pakai 4 preset, dimana ini dimulai dari normal, pop, rock, dan country. Power on. Bluetooth mode. Connected. Normal. Pop, rock, country, gaming mode on, gaming mode off, power off. Sebelum ke bagian suaranya, di sini saya mau cerita sedikit ya, kalau produk yang saya dapat ini mungkin bisa dibilang cacat produk sedikit atau memang karakter WH06-nya seperti ini. Cuma yang saya rasakan itu selama pakai si WH06 ini bener-bener kerasa kalau bagian kiri itu kayak kurang kenceng aja gitu dari sebelah kanan. Cuma ini memang tidak mempengaruhi kualitas suaranya ya. Jadi tetap di sini saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan waktu mendengarkan apapun dengan si WH06 ini. Cuma mungkin kalian juga harus hati-hati ya. Ini sedikit warning buat beberapa orang yang mau beli si WH06 ini ya. Sekarang untuk bagian suaranya saya jelaskan di mode wireless dulu. Untuk di mode wireless di sini suaranya terkesan cukup kerasa apa ya, nge-bright ya, kerasa ngecring, kerasa cukup keras gitu, kencang, lantang. Di sini bassnya bener-bener tipis banget, nggak terlalu berasa. Mungkin hanya beberapa bass yang karakternya tight aja yang kedengeran gitu, tapi emang tidak membumi gitu, tidak bergetar, tidak extend. Pokoknya bassnya di sini tipis banget, beda sama WH05 yang sebelumnya saya coba kemarin itu bener-bener kerasa jauh. Di sini bagian vokal juga kerasa cukup biasa aja, malah kerasa lebih nyentak gitu. Untuk bagian treble di sini cukup kencang dan volumenya sendiri kalau misalnya kita set di high volume atau volume tinggi yang kencang itu bener-bener kerasa banget, nusuk, pecah dan apa ya, kurang rapi gitu. Eksekusinya bener-bener kali ini saya tidak terlalu kagum dengan seri Go-nya Fantech ya. Di WH06 ini benar-benar kurang memuaskan buat saya. Walaupun di sini kalian itu dikasih preset equalizer yang lumayan ya, ada 3 tambahannya karena yang satu ini normal. Jadi 3 ini ada pop, rock, sama country, yang dimana ketiganya ini benar-benar nggak terlalu membantu gitu untuk menaikkan kualitas suara yang keluar dari musik yang kita dengarkan gitu. Jadi rasanya apa ya, gak bisa bilang lagi. Kayaknya ini pun gak akan cocok sama kebanyakan orang sih buat saya. Nah, sekarang untuk yang versi kabelnya sendiri di sini menurut saya sedikit agak mendingan. Suaranya sedikit lebih rapi, tapi di sini karakternya jadi warm, jadi mendem sedikit, dan bassnya mulai kerasa cukup ada, kerasa cukup bumi sedikit. Cuma memang nggak punchy ya, dan untuk volumenya sendiri mungkin sedikit keredus daripada yang versi wireless-nya. Tapi buat saya, detail-detail dari musik yang saya dengarkan itu sedikit lebih rapi dan sedikit lebih enak buat didengerin. Untuk pengalaman lain seperti nonton ya, di sini buat saya kurang memuaskan karena suaranya yang kerasa cukup hambar tadi, dan kalau di volume tinggi kerasa cukup ngecering ya, bahkan kerasa nusuk. Adegan-adegan yang saya tonton ini kerasa cukup
kurang imersif, kerasa cukup kurang keluar gitu. Suaranya sedikit lebih cempreng lagi rasanya. Vokalnya orang ngomong itu juga kadang-kadang kerasa nyes-nyes gitu. Jadi masih kerasa vokal yang cukup mid high gitu ya rasanya. Buat saya ini benar-benar kurang rekomend sih buat aktivitas nonton apapun genrenya. Sekalipun kalian nonton podcast ini vokalnya juga nggak enak didengerin. Lanjut sekarang untuk bermain game, karena kalau kalian tahu sih WH06 ini juga punya fitur gaming mode, yang dimana gaming mode sendiri ini adalah fitur untuk mengurangi latensinya aja, bukan untuk merubah kualitas suaranya jadi lebih imersif, jadi lebih powerful untuk gaming ya. Jadi ingat, ini hanya delaynya saja. Untuk pengalaman main game yang saya rasakan di sini, di mode gaming atau mode normal semuanya nyaris sama. Ya, yang bedain cuma delaynya doang. Suara tembakan di sini jadi kurang keluar, suara step juga tipis-tipis banget, nyaris gak kerasa. Dan untuk bagian ambience dari gamenya juga kurang keluar. Buat saya, untuk main game ini kerasa cukup hambar. Bagian staging juga nggak gede-gede banget, bahkan suaranya itu buat main game terkesan cukup jauh dari telinga kita rasanya gitu. Kayak ada gap yang kerasa gede banget itu. Suaranya itu kan biasanya kalau kita pakai headphone kayak gini kan suaranya harusnya dekat di sini ya gitu kan. Kita ngerasanya oke, suaranya di sini, di sini, tapi di sini tidak seperti itu. Di sini kayak oke, kita punya gap segini dan udah suaranya tuh berkumpul di sini aja gitu. Dan ya, untuk spasialnya sendiri juga buat saya kurang terlalu bagus. Jadi ini biasa aja. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga pasti melakukan banyak aktivitas di mode wireless ya, yang mungkin beberapa delay dari aktivitas yang bisa dilakukan kurang lebih sampelnya seperti ini. 5 avatar border, 3 player yang diboot. Emang boleh serajik? Coba lo kasih tahu gue, ini skena apa nih? Anak kos nyari sarapan sih, Bang. Nyari sarapan. Nah, jadi tadi itu adalah sampel delaynya yang bisa kalian lihat kalau kalian melakukan aktivitas casual seperti scrolling TikTok, scrolling short, reel, apapun itu yang tidak bersifat membuka aplikasi full screen, tidak kerasa delay sama sekali. Tapi untuk beberapa kasus kayak game CODM tadi dan real drum mungkin masih ada kerasa walaupun cukup tipis kalau di real drum ya. Ya, dan ini adalah suara perekaman menggunakan mikrofonnya di Fantech GoTune WH06. Dan buat saya ini suaranya sangat jelek ya, jujur ini. Kalau kalian dengarkan sendiri aja, ini suaranya itu udah mendem, volumenya kecil, ada khas robotik-robotiknya, dan cukup menggema gitu kan. Jadi kurang enak buat dipakai berkomunikasi. Dan seperti biasa saya akan pakai ASMR Kuli untuk menguji apakah kedisinyalnya bisa diredus dengan baik. Ya, jadi silahkan kalian nilai sendiri ya, apakah suara noise-nya itu mengganggu mikrofonnya atau tidak. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya nyobain si Fantech GoTune WH06. Dan hal yang perlu kalian tahu lagi juga adalah range harganya di sini karena dia masih fresh, masih baru. Jadi hampir range harganya di marketplace itu sama ya, di 229.000 dan beberapa toko juga jual dengan harga yang sama. Mengingat harganya yang segitu, yang saya rasa itu hampir mirip sama si WH05 sebenarnya ya. Bahkan buat saya WH05 itu jauh lebih bagus daripada si WH06 ini ya. Awalnya aku sampai mikir loh, Rek, kok Fantech itu keburu banget bikin produk ini gitu loh. Padahal kalau misalnya mungkin mereka mau bikin produk yang model kayak gini sekalian aja gitu, bikin ini versi yang lebih mahal aja gitu, nggak usah di harga 200 ribuan. Karena di sini Fantech itu udah punya WH05 yang mengcover lini headphone di harga 200 ribuan, yang punya kualitas yang
jauh lebih cakep daripada si WH06 ini. Dan buat saya Vantek Go-Tune WH06 ini nggak bakal cocok sih sama kebanyakan orang. Terlepas dari kualitas yang saya bilang tadi ya di bagian suaranya, yang bisa jadi ini juga kecacatan pabrik. Dan kebetulan saya dapat produknya. Ya mungkin buat kalian yang udah beli duluan dan ternyata pengalaman yang diberikan itu berbeda dari yang punya saya, mungkin kalian bisa share pengalaman juga di kolom komentar ya. Karena takutnya informasi yang saya sampaikan di sini itu tidak sesuai dengan beberapa orang yang udah beli duluan si Vantek WH06 ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tapi kalau misalnya kualitas WH06 yang saya rasakan dan yang saya sampaikan ini sama dengan pengalaman kalian yang udah nyobain si WH06, ya sangat jelas sekali saya akan merekomendasikan WH05 daripada kalian harus beli yang ini karena harganya sama dan WH05 jauh lebih bagus. Oke, sekian pembahasan saya soal Vantek Go-Tune WH06. Ojo lali di like kak, di like yuk ora popo. Matur suwun. Vantek, jangan keburu-buru ya, pelan-pelan bikin produknya.